Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indro Sumoraharjo dengan NIM F1D116020. Saya akan mempresentasikan judul skripsi saya yang berjudul Kajian Perencanaan Ulang Geometri Peledakan terhadap ukuran fragmentasi batuan pada penambangan batu gamping di area 242, IUP 329, Bukit Tajarang, PT Semen Padang, di mana dengan pembimbing Bapak Dr. Andes Faisal Farid MSI dan Bapak Juventa STMT, dengan pembahas yang pertama Bapak Insinyur Yulia Mursa Syed MT, yang kedua Bapak Muhammad Ikrar Lagoa ST MN SC, dan yang ketiga Bapak Wahyudi Zahar STMT. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian ini. Dimulai dari PT Semen Padang. PT Semen Padang ini merupakan perusahaan industri pertambangan yang bergerak di mineral non-logam atau bahan galian industri dengan komoditi utama yaitu batu gamping. Metode penambangan yang mereka gunakan adalah metode Type Site Hill Quarry, di mana metode tersebut adalah metode penambangan yang menggali endapan-endapan bahan galian yang berada di lereng bukit ataupun yang berbentuk bukit. Kemudian dari batuan gamping komoditi utamanya tersebut merupakan bahan galian yang relatif keras, di mana bahan galian yang relatif keras ini tidak dapat digali atau di-ripping oleh alat mekanis sehingga mereka harus melakukan proses peledakan. Proses peledakan ini merupakan metode untuk memecahkan atau memberaikan batuan yang ada pada daerah tersebut. Proses peledakan ini diperlukan adanya perencanaan dari peledakan itu sendiri, di mana jika perencanaan peledakan itu berhasil, maka target perusahaan maupun fragmentasi batuan akan berbanding lurus dengan hasil dari perencanaan yang bagus pula. Di dalam perencanaan peledakan ini ada geometri peledakan, di mana geometri peledakan ini berpengaruh terhadap fragmentasi batuan yang akan dihasilkan. Kemudian, pada saat observasi lapangan, pada bulan November 2021, saya melakukan penelitian di mana PT Semen Padang ini sedang melakukan peledakan di area yang baru atau di area pengembangan di area 242 IUP 329 Bukit Tajarang, di mana yang saya temukan persentase boulder di lapangan dengan ukuran batuan di atas di atas 80 cm ini berada di angka kurang lebih 25%, di mana target yang mereka berikan atau target persentase boulder perusahaan yang mereka berikan di atas 80 cm itu hanya 20%, sehingga persentase boulder yang ada di lapangan melebihi dari angka yang mereka tetapkan, sehingga batuan tidak terberai dengan yang menyebabkan batuan tidak terberai dengan sempurna dan hasil peledakan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan ulang geometri peledakan untuk mencapai target fragmentasi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah yang pertama, bagaimana geometri peledakan dan fragmentasi boulder hasil peledakan di area 242 IUP 329 Bukit Tajarang PT Semen Padang. Yang kedua, bagaimana menghitung perencanaan ulang geometri peledakan dengan menggunakan analisis perhitungan RLAS, CIGCO-nya, ICI Explosive, dan Anderson. Yang ketiga, bagaimana prediksi ukuran fragmentasi rata-rata dan persentase material batuan yang lolos dan tertahan dari hasil perencanaan ulang geometri peledakan dengan perhitungan RLAS, CIGCO-nya, ICI Explosive, dan Anderson dengan menggunakan metode Kuzram. Yang terakhir, bagaimana rekomendasi geometri peledakan yang disarankan oleh penulis kepada perusahaan untuk mencapai target optimal ukuran fragmentasi batuan. Kemudian tujuan melakukan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui geometri peledakan aktual dan persentase fragmentasi material boulder aktual hasil peledakan di area 242 IUP 329 Bukit Tajarang PT Semen Padang. Kemudian
menghitung perencanaan ulang geometri peledakan dengan menggunakan metode analisis perhitungan RLA, Shijikonya, Asia Explosive, dan Anderson. Yang ketiga, mendapatkan prediksi ukuran fragmentasi rata-rata dan persentase material batuan lolos dan tertahan hasil perencanaan ulang geometri peledakan dengan menggunakan metode Kuzram. Dengan yang terakhir, memberikan rekomendasi geometri peledakan yang disarankan oleh penulis berdasarkan dari beberapa perhitungan teori analisis tersebut untuk mencapai target ukuran fragmentasi batuan yang dihasilkan kepada perusahaan. Batasan masalah. Batasan masalah penelitian saya adalah penelitian dilakukan pada kegiatan peledakan di area 242 IUP 329 Bukit Tajarang PT Semen Padang. Yang kedua, penelitian ini tidak menghitung biaya peledakan. Dan yang ketiga, penelitian ini tidak mengambil data primer tentang Blastability Index, melainkan menggunakan data yang sudah ada dari perusahaan. Kemudian saya akan membahas tentang keadaan geologi dan morfologi di daerah penelitian. Keadaan geologi Bukit Karang Putih pada umumnya ditempati oleh batu kapur dengan terobosan batuan beku seperti basalt, andesit, granit. Kemudian lapisan batu kapur terletak di atas batuan endapan vulkanik dengan ketebalan 100 meter sampai 350 meter. Keadaan morfologi daerah ini terbagi dua bagian, yaitu morfologi perbukitan terjal dan menempati bagian utara, tengah, timur, dan selatan daerah penambangan, dan morfologi lembah di bagian barat dari penambangan memanjang ke arah barat laut sampai tenggara, searah dengan pegunungan, perbukitan, dan arah aliran sungai. Tatanan stratigrafi daerah Bukit Karang Putih tersusun oleh litologi berurutan dari tua ke muda, di mana lapisan batuan yang paling tua yaitu batu lempung tufaan, kemudian di atasnya batu gamping marmer, tufa kersikan, tufa, lempung residu, sampai lapisan batuan yang paling muda adalah material timbunan. Kemudian pengeboran. Pengeboran ini merupakan kegiatan awal yang dilakukan pada operasi peledakan, di mana membuat lubang untuk diisi dari isian bahan peledak. Kemudian pola pengeboran adalah suatu pola untuk menempatkan lubang-lubang ledak secara sistematis. Pola pemboran ini dibagi dua, yaitu pola pemboran sejajar dan pola pemboran zigzag. Setelah proses pengeboran selesai, maka akan dilakukan proses peledakan. Proses peledakan adalah kegiatan pemecahan suatu material dengan menggunakan bahan peledak untuk memberaikan tanah penutup, membongkar batuan padat yang bersifat padat dari batuan induknya menjadi material yang akan diproses pada produksi selanjutnya. Dari proses peledakan ini ada dua faktor, yaitu yang pertama adalah faktor yang dapat dikendalikan dan faktor yang tidak dapat dikendalikan. Faktor yang dapat dikendalikan ini yang pertama adalah arah lubang tembak, kemudian pola pengeboran, diameter lubang tembak, dan geometri peledakan. Kemudian faktor yang tidak dapat dikendalikan seperti karakteristik nuansa batuan, struktur geologi, pengaruh air, dan kondisi cuaca. Geometri peledakan dan fragmentasi batuan. Geometri peledakan merupakan suatu hal yang sangat menentukan hasil peledakan dari segi fragmentasi yang dihasilkan, rekahan yang diharapkan, maupun dari segi jenjang yang terbentuk. Geometri peledakan dan fragmentasi batuan ini sangat erat kaitannya, karena fragmentasi batuan ini adalah istilah untuk menunjukkan ukuran dari setiap bongkah batuan hasil peledakan. Untuk mencegah terbentuknya bongkahan dan mendapatkan ukuran yang sesuai dengan ukuran kebutuhan ayakan crusher, maka dibutuhkan keselarasan geometri peledakan dengan fragmentasi batuan hasil ledakan. Tempat dan waktu penelitian yaitu di PT Semen Padang, area 242 IUP 329 Bukit Tajarang, dengan waktu penelitian dari tanggal 1 November 2021 sampai 17 Desember 2021. Kemudian ini adalah peta tambang PT Semen Padang, di mana ada dua IUP, yaitu IUP 206 dan IUP 329. Metode penelitian yang pertama adalah tahap persiapan, berupa pengumpulan referensi, studi literatur, sampai dengan observasi lapangan.
Tahap pengumpulan data yaitu ada dua, data primer dan data sekunder. Data primer yang saya ambil adalah geometri peledakan aktual, seperti burden, spacing, stemming, panjang isian, tinggi jenjang. Kemudian dokumentasi fragmentasi batuan berupa 4 foto di setiap sudut peledakan di satu hari. Kemudian data sekunder yaitu peta lokasi penelitian, morfologi, stratigrafi, dan litologi. Kemudian spesifikasi bahan peledak. Pengambilan data di lapangan. Yang pertama adalah geometri peledakan dengan mengukur menggunakan meteran di setiap lubang. Kemudian mencatat kedalaman lubang tersebut dan mengambil data yang lainnya. Data yang lain tersebut adalah dokumentasi fragmentasi batuan hasil peledakan berupa 4 foto di setiap peledakan di suatu hari di setiap sudutnya agar mendapatkan nilai rata-rata dari hasil peledakan harian tersebut. Kemudian pengolahan dan analisa data yang saya lakukan. Yang pertama adalah pengolahan dan analisa data distribusi fragmentasi batuan hasil peledakan aktual menggunakan metode image analysis dengan software split desktop. Metode ini menganalisis fragmentasi hasil peledakan dari foto yang diambil secara aktual di lapangan. Metode ini secara garis besar terdiri dari menentukan gambar, mencari partikel, memperbaiki hasil pencarian, melakukan perhitungan ukuran, dan menampilkan grafik dari hasil perhitungan. Pengolahan dan analisa data yang kedua, yaitu perhitungan perencanaan ulang geometri peledakan usulan menggunakan rumus teori RLS, Shijiko-nya, Asia Explosive, dan Anderson. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan memberikan output berupa rekomendasi perhitungan geometri peledakan dengan metode RLS, Shijiko-nya, Asia Explosive, dan Anderson dengan tujuan untuk mencapai tingkat fragmentasi batuan yang ideal. Di bawah ini adalah rumus-rumus dari macam-macam teori tersebut. Untuk mencari burden, spacing, stemming, panjang kolom isian, dan tinggi jenjang. Pengolahan dan analisa data yang ketiga adalah pengolahan dan analisa data yang dilakukan dengan perhitungan teoritis menggunakan metode Kurzram. Metode Kurzram dengan perhitungan untuk mencari perhitungan ukuran rata-rata fragmentasi dapat dihitung menggunakan persamaan di bawah ini. Kemudian untuk mengetahui indeks keseragaman dan karakteristik ukuran dapat digunakan oleh persamaan yang ini, N 2,2 dikurang kurung 14 kali B dibagi D tutup kurung kali 1 dikurang W bagi B tutup kurung dikali 1 tambah A kurang 1 dibagi 2 dikali BC dibagi H. Untuk menentukan perhitungan nilai karakteristik ukuran dan perhitungan persentase bongkahan dapat dihitung menggunakan persamaan berikut, yaitu R dan XC. R merupakan persentase batuan di atas ukuran ayakan, XC merupakan nilai karakteristik ukuran dengan satuan cm. Kemudian yang terakhir adalah pengolahan dan analisa data yang memberikan rekomendasi geometri peledakan usulan hasil dari perencanaan ulang dengan analisis menggunakan rumus teori perhitungan RLS, Shijiko-nya, Asia Explosive, dan Anderson, dan memperhatikan prediksi persentase fragmentasi batuan material yang lolos dan tertahan dari menggunakan rumus metode Kurzram. Hasil perencanaan ulang usulan dari penulis dapat berupa geometri peledakan dan prediksi fragmentasi batuan yang akan dihasilkan dari geometri tersebut dengan tujuan untuk mencapai tingkat fragmentasi batuan yang ideal sesuai target yang ditetapkan oleh perusahaan. Ini adalah merupakan tabel geometri peledakan aktual, di mana saya mengambil 21 data harian di area 242 ya. Di area 242 IP329 Bukit Ajarang. Di area 242 ini terbagi dari 4 lokasi, yaitu PNBP 4, PNBP 5, PNBP 6, dan PNBP 7. Mana hole merupakan jumlah lubang dari 21 data tersebut
per harinya jumlah lubangnya berbeda-beda. Yang paling banyak ada 107 dan yang paling sedikit ada 30 lubang. Kemudian dari diameter lubang ledaknya mereka bervariasi dari 4 inch, 4,5 inch sampai 5 inch. Jadi mereka belum menemukan ketetapan yang pasti dari berapa yang harus mereka gunakan di area 242 tersebut. Kemudian B merupakan burden dengan rata-rata dari 21 data tersebut 3,2 meter, spasi dengan rata-rata 4 meter, T merupakan stemming dengan rata-rata 3,2 meter, PC dengan rata-rata 6,4 meter, PC merupakan panjang kolom isian, kemudian H tinggi jenjang dengan rata-rata 9,8 meter, kemudian loading density ini merupakan isian bahan produk per meter, yaitu dengan rata-rata 12,995 kg per meter. Kemudian PF merupakan powder factor. Powder factor ini adalah perbandingan isian bahan peledak dengan volume batuan yang terbongkar, yaitu dengan rata-rata 0,25 kg per ton. Kemudian analisis pertama yang saya lakukan untuk mengetahui rata-rata persentase batuan dari 21 data tersebut menggunakan metode image analysis dengan software Split Desktop. Dari 21 data tersebut, maka didapatkanlah dari aplikasi tersebut jumlah persentase fragmentasi lolos dengan ukuran ayakan di atas 80 cm dan tertahan di atas 80 cm. Untuk mendapatkan persentase lolos harian ini digunakan 4 foto fragmentasi, di mana 4 foto tersebut dirata-ratakan sampai untuk mewakili dari satu data harian tersebut. Didapatkanlah dari hasil 21 data ini rata-ratanya adalah 75,85% lolos, sedangkan yang diberikan target oleh perusahaan adalah 80%. Kemudian tertahan di angka ukuran ayakan 80 cm sebesar 24,15%, sedangkan perusahaan hanya menargetkan 20% yang harus tertahan. Kemudian ini adalah kurva persentase lolos fragmentasi batuan hasil peledakan aktual rata-rata menggunakan metode image analysis Split Desktop tadi. Dia ukuran ayakan 10 cm hanya lolos 19,52%, kemudian di ukuran 15 cm lolosnya 20,69%, di ukuran 25 cm yang lolos 25,58%, kemudian di ukuran ayakan 50 yang lolos hanya 45,46%, sedangkan di ukuran 75 cm yang lolos 68,54%, dan di ukuran 80 cm hanya lolos 75,85%. Data ini didapatkan dari data rata-rata yang diakumulasikan menggunakan software Split Desktop tadi. Kemudian dari analisis perencanaan ulang geometri peledakan menggunakan metode RLAS, Shijikonya, ICI Explosive, dan Anderson yang sudah dibahas di bab 3 tadi menggunakan beberapa rumus, didapatkanlah geometri peledakan RLAS dengan burden 4,8 meter, spasi 5,7, stemming 4,8 meter, panjang kolom isian adalah 8,6 meter dengan tinggi jenjang 12,0 meter. Dan tersebut didapatkan pula loading density, jumlah bahan peledak, dan PF-nya. Kemudian yang kedua ada geometri peledakan Shijikonya dengan burden 3,7 meter, spasi 4,6 meter, stemming 3,7 meter, dengan panjang kolom isian 8,4 meter, dengan tinggi jenjang 11 meter. Kemudian didapatkan pula loading density-nya, jumlah bahan peledak per lubang, dan PF-nya.
Yang ketiga ada geometri peledakan ICI eksplosif, Barden 4,2 meter, spasi 4,8 meter, stemming 3,8 meter, panjang kolom isian 10,1 meter, dan tinggi jenjang 12,6 meter. Kemudian dari Barden, dari yang keempat yaitu geometri peledakan Anderson dengan nilai Barden 4,3 meter, spasi 4,9 meter, stemming 4,3 meter, panjang kolom isian 7,7 meter, dan tinggi jenjangnya 10,7 meter. Kemudian analisis prediksi persentase fragmentasi batuan hasil perencanaan ulang geometri peledakan yang tadi yang menggunakan geometri RLA, Shijikonya, ICI eksplosif, dan Anderson, dan dihitung prediksi persentase fragmentasinya menggunakan metode Kurzram. Dimana metode Kurzram ini dengan perhitungan yang di bab 3 yang telah saya jelaskan tadi, didapatkanlah X yang merupakan rata-rata ukuran dari fragmentasi 39,9173 cm. Kemudian indeks keseragaman fraksi yaitu 1,30 dan karakteristik ukuran yaitu XC 52,8169 cm. Dari geometri peledakan RLAS ini juga menghasilkan ukuran dari presentasi lolos dari ukuran ayakan 80 cm yaitu di angka 82,14 dan tertahan 17,86, di mana presentasi yang lolos di geometri peledakan RLAS ini 82,14, sedangkan perusahaan menargetkan 80 sehingga geometri peledakan RLAS ini dapat direkomendasikan. Kemudian geometri peledakan Shijikonya dengan rata-rata ukuran fragmentasi yang akan dihasilkan yaitu 25,84 cm dengan indeks keseragaman N sama dengan 1,53 dan karakteristik ukuran 32,82 cm. Dengan persentase lolos di ukuran ayakan 80 cm sebesar 98,03% dengan persentase tertahan yaitu 1,97%. Dimana geometri peledakan Shijikonya ini dapat direkomendasikan jika digunakan sebagai referensi dari perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah geometri peledakan ICI eksplosif. Dari perhitungan metode Kurzram didapatkan rata-rata ukuran dari fragmentasi yang akan dihasilkan menggunakan geometri ini adalah 29,3781 cm. Kemudian indeks keseragaman fraksinya N sama dengan 1,49 dan karakteristik ukuran yang akan dihasilkan 37,565. Dari geometri peledakan ICI eksplosif ini dapat menghasilkan material lolos dan tertahan di ukuran ayakan 80 cm, lolosnya 95,44% dan tertahan R sama dengan 4,56%. Yang terakhir ada geometri peledakan Anderson dengan metode perhitungan Kurzram yang didapatkan adalah X rata-rata yaitu ukuran fragmentasi rata-rata 31,68 cm dengan indeks keseragaman N sama dengan 1,32, kemudian karakteristik ukurannya 41,76 cm. Kemudian ayakan dari ukuran, kemudian material lolos dan tertahan dari ukuran ayakan 80 cm. Di ukuran 80 cm material lolosnya 90,68% dan material tertahannya 9,32%, di mana dari keempat geometri peledakan ini dapat menghasilkan
target yang sudah ditetapkan perusahaan, di mana target perusahaan adalah material lolosnya 80% dan material tertahannya hanya 20%. Di mana yang terakhir adalah geometri peledakan usulan yang saya berikan kepada perusahaan untuk dijadikan referensi maupun dilakukan metode trial and error. Dari variabel geometri terdiri dari diameter lubang ledak, bardan, spasi, stemming, panjang kolom isian, tinggi jenjang, jumlah bahan peledak per lubang, load factor, fragmentasi P 80 cm dan 1%, fragmentasi lolos ukuran ayakan 80 cm dan fragmentasi tertahan di ukuran 80 cm. Ini adalah geometri peledakan aktual rata-rata sebelum dilakukan geometri peledakan aktual rata-rata dengan memakai 4,5 inch 115 mm, kemudian bardan dengan rata-rata 3,2 meter, spasi 4 meter, stemming 3,2 meter, panjang kolom isian 6,4 meter, tinggi jenjang 9,8 meter dengan jumlah bahan peledak per lubang 90 kg per lubang dengan PF yang dihasilkan dengan rata-rata 0,25 kg per ton dengan fragmentasi sebelum dilakukan usulan perencanaan ulang geometri peledakan. Fragmentasi yang dihasilkan dari geometri aktual yaitu 75,85% dengan target perusahaan 80% sehingga belum mencukupi target yang diberikan oleh perusahaan, target dari perusahaan sendiri dengan fragmentasi tertahannya 24,15%, sedangkan perusahaan menargetkan tertahan hanya 20%. Setelah dilakukan geometri peledakan usulan atau setelah dilakukan rekomendasi geometri peledakan dari beberapa perhitungan teori, saya menggunakan geometri peledakan Anderson dengan diameter lubang ledak 5 inch menghasilkan bardan 4,3 meter, spasi 4,9 meter, stemming 4,3 meter, panjang kolom isian 7,7 meter, dengan tinggi jenjang 10,7 meter, dengan jumlah bahan peledak per lubangnya 117,04 kg per lubang, dengan powder factor yang dihasilkan 0,20 kg per ton, dan fragmentasi lolos ukuran ayakan 80 cm 90,68%, di mana target perusahaan sudah mencapai target di mana minimalnya 80%, sedangkan dari geometri peledakan usulan yang diberikan sudah mencapai 90,68%. Kemudian fragmentasi tertahan di ukuran 80 cm maksimalnya 20%, dan dari geometri peledakan yang usulan yang saya berikan hanya 9,32%. Kemudian dari kesimpulan, dari hasil pengamatan dan pengumpulan data pada operasi peledakan, maka diperoleh geometri peledakan secara aktual di area 242 IUP 329 Bukit Jarang ini dengan rata-rata diameter lubang ledak 4,5 inch dengan 115 mm, kemudian bardan 3,2 meter, spasi 4 meter, tinggi jenjang 9,8 meter, stemming 3,2 meter, dan panjang isian atau PC yaitu 6,4 meter. Dari data fragmentasi secara aktual dengan metode image analysis menunjukkan ukuran fragmentasi batuan yang paling besar, top size, dari peledakan berukuran rata-rata 116,68 cm. Terdapat sebanyak 75,85% material yang lolos dan sebanyak 24,15% material tertahan pada ayakan dengan ukuran 80 cm. Maka dari hasil tadi, perusahaan menargetkan 80% material yang lolos dan 20% material yang tertahan, sehingga data aktual harus dilakukan kajian perencanaan ulang geometri agar mendapatkan target yang optimal. Diperlukan kajian perencanaan ulang geometri peledakan dengan rekomendasi yang penulis berikan dengan menggunakan diameter lubang ledak 5 inch, sehingga di area 242 ini tidak
mengganti-ganti lagi diameter lubang ledaknya sehingga ditetapkan untuk menggunakan 5 inch dengan geometri yang dihasilkan adalah dari perhitungan LAS yaitu Bardan 4,8 meter, spasi 5,7 meter, stemming 4,8 meter, panjang kolom isian 8,6 meter, dan tinggi jenjang 13,4 meter. Dari perhitungan Shijiko-nya, Barden 3,7 meter, spasi 4,6 meter, stemming 3,7 meter, panjang kolom isian 8,4 meter, dan tinggi jenjang 12,1 meter. Dari perhitungan ICI eksplosif, yaitu Bardan 4,2 meter, spasi 4,8 meter, stemming 3,8 meter, panjang kolom isian 10,1 meter, dan tinggi jenjang 13,9 meter. Dari perhitungan Anderson, Barden 4,3 meter, spasi 4,9 meter, stemming 4 meter, panjang kolom isian 7,7 meter, dan tinggi jenjang 10,7 meter. Kesimpulan yang ketiga, berdasarkan fragmentasi hasil peledakan menggunakan metode perhitungan dengan rumus RLAS, Shijiko-nya, ICI eksplosif, dan Anderson, maka didapatkan hasil di rumus RLAS. Distribusi ukuran fragmentasi rata-rata adalah 40 cm, material yang tertahan pada ukuran ayakan 80 cm 17,86, dan material yang lolos pada ukuran ayakan 80 yaitu 82,14%. Pada rumus Shijiko-nya didapatkan distribusi ukuran fragmentasi rata-rata yaitu 25,84 cm dengan material yang lolos 98,03% dan material yang tertahan pada ukuran ayakan 80 cm yaitu 1,97%. Kemudian ICI eksplosif didapatkan distribusi ukuran fragmentasi rata-rata 29,37 cm, material yang lolos pada ukuran ayakan 80 yaitu 95,44%, dan ukuran dan material yang tertahan adalah 4,56%. Pada perhitungan Anderson didapatkan distribusi ukuran fragmentasi rata-rata 31,68 cm dan material yang lolos pada ayakan ukuran 80 cm yaitu 90,68%, dan ayakan material yang tertahan pada ayakan ukuran 80 cm yaitu 9,32%. Kemudian yang terakhir adalah geometri peledakan usulan. Penulis memberikan usulan geometri peledakan dengan menggunakan teori Anderson. Hal ini dikarenakan nilai prediksi fragmentasi yang dihasilkan pada ayakan ukuran 80 cm menunjukkan angka persentase lolos 90,68% dan persentase yang tertahan adalah 9,32%. Hal ini juga sejalan dengan nilai Bardan 4,3 meter, spasi 4,9 meter, stemming 4,3 meter, panjang kolom isian 7,7 meter, dan tinggi jenjang 10,7 meter, sehingga penulis memberikan usulan ini agar digunakan untuk referensi maupun dijadikan trial and error yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian ada beberapa saran yang bisa saya berikan kepada perusahaan. Yang pertama adalah sebaiknya ukuran geometri peledakan, parameter geometri peledakan secara aktual di lapangan sesuai dengan perencanaan peledakan agar dapat mencapai target distribusi ukuran fragmentasi yang diharapkan. Yang kedua, melihat hasil evaluasi tersebut akan lebih baik jika operasi peledakan khususnya di area 242 selanjutnya menggunakan beberapa geometri peledakan yang penulis sarankan tadi, dan keuntungan yang didapatkan berupa mencapai target distribusi ukuran fragmentasi yang diharapkan. Yang terakhir adalah fragmentasi batuan hasil peledakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, tetapi penulis menitikberatkan kepada kondisi geologi pada area peledakan. Baiklah, sekian presentasi skripsi saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.